Oke, balik lagi di channel gua, di channel Ronald ya, teman-teman ya. Salam satu aspal. Oke, apa kabar nih teman-teman semua dimanapun kalian berada? Gua harap semuanya selalu sehat ya. Oke, di video kali ini gua akan ngebahas tentang hal-hal terburuk apa yang driver Gojek alami. Jadi sengaja gue buat kontennya di sini biar customer-customer Gojek di luar sana paham dan mengerti aturan-aturan yang memang boleh dipakai dan tidak boleh dipakai ya. Jadi ini gue akan bahas dari GoRide, GoSend, dan GoFood. Jadi tiga layanan ini memang layanan yang pernah gue alami dan pernah gue jalani, dan dampak-dampak buruknya juga banyak di sini teman-teman. Di tiga layanan ini. Padahal kalau gue hitung-hitung secara keseluruhannya gitu loh, mereka atau customer sudah jelas-jelas salah dan sudah jelas-jelas melanggar aturan seperti itu ya. Jadi ini nggak semua customer seperti ini, tapi ada beberapa customer yang memang dari kurang ajar, tidak ada rasa menghargai, suka gua driver Gojek dianggap sepele ya, cuma tukang ojek dan sebagainya. Jadi kita akan bahas atau gue akan bahas kendala-kendala driver Gojek yang dialami di lapangan sesuai pengalaman gue pribadi, dan mungkin ini banyak teman-teman di luar sana mengalami hal yang sama dengan story yang gue jalanin di sini. Jadi yang penting intinya di sini gue bukan mengeluh, tapi ini memang harus gue sampaikan di sini biar customer Gojek di sana paham dan mengerti. Mungkin juga di sini ada banyak yang memang menonton YouTube gua bukan dari driver Gojek, atau mungkin customer Gojek yang menonton YouTube gua dan apa sih yang dialami driver Gojek di lapangan? Apa sih kendala-kendala menjadi driver Gojek di lapangan? Jadi kita akan bahas di sini menurut berdasarkan pengalaman gua pribadi, teman-teman. Oke, yang pertama gue mungkin akan ngebahas GoRide. Jadi yang pertama-tama gue akan bahas tentang titik antar jemput. Jadi ini sebenarnya jadi kendala besar yang kami alami sebagai driver ojek online di jalanan. Kadang-kadang customer taruhnya di A, nggak taunya jemputnya di B. Tentunya ini bermasalah untuk driver-driver yang memang baru ke satu tempat atau ke kota lain. Dia tidak tahu karena kita kan sesuai prosedur, menjemput sesuai titik, mengantarkan sesuai titik. Nah, di pengantaran kadang-kadang titiknya juga tidak sesuai. Depanan dan pak gitu. Jadi itu nggak jadi masalah buat gue pribadi, tapi kadang-kadang gue suka digas sama customer seperti ini ya. Udah jelas-jelas salah, tapi tetap gue kena omelan. Yang berikutnya penumpangnya lebih dari satu orang. Jadi aturannya sebenarnya seperti ini teman-teman. Jadi gue juga bahas di sini atau gue kutip di sini dari Detik Finan ya. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam aturan itu, ojek online dilarang untuk membawa lebih dari satu penumpang sekali order. Maksudnya sekali jalan, pengemudi hanya diizinkan membawa satu orang penumpang saja. Aturan mengenai penumpang tersebut tertulis dalam pasal 4 poin F. Pengemudi tidak membawa penumpang melebihi dari satu orang, seperti dikutip dari PM Perhubungan 12 tahun 2019. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang customer suka nggak mengerti gitu loh, memaksakan. Nah, pengalaman yang pernah gue jalani di beberapa tahun lalu, ini ibu-ibu bawa 3 orang anak. Setelah gue tahu 3 orang anak, gue jelasin ke si ibu ini tidak bisa bawa lebih dari 3-4 orang, jatuhnya 5 dong sama gue gitu loh. Gue jelasin baik-baik. Tapi yang ada gue malah digas, dan si ibu itu bilang apa sama gue, kemarin bisa kok pak. Nah inilah yang jadi permasalahan gitu loh. Jadi driver juga sebenarnya biang kerok dari pelanggaran peraturan ini gitu loh.
satu driver menolak, tapi ada beberapa driver yang memang ya udahlah ambil aja kepaksa daripada anyep itu loh. Jadi makanya kejadian ini terus dan karena sudah dibiasakan seperti ini aturannya. Jadi driver suka nggak peduli, ya udahlah hajar aja. Dan di sini gue sudah memberitahukan peraturannya bahwa tidak lebih dari 1 orang dan gue sudah tampilin teman-teman. Jadi itulah kendala yang memang kita alami di lapangan teruntuk penumpang lebih dari 1 orang ya. Oke, yang berikutnya kemudian lama nunggunya. Jadi hal ini juga memang jadi satu permasalahan kita di lapangan. Kalau untuk masih 5 menit, 10 menit oke lah, nggak jadi masalah. Tapi kadang-kadang sampai setengah jam, apalagi jam-jam pulang kantor nih teman-teman. Biasanya yang lama nunggunya ini jam-jam pulang kantor bisa setengah jam lebih gitu loh. Belum dia turun lift, belum dia beres-beres, kayak gitulah, seperti itulah ya. Jadi inilah yang permasalahan yang kita hadapi untuk di masalah ride ya. Dan berikutnya minta cepet-cepet. Nah, disinilah yang dialami driver kemarin yang gue buat videonya teman-teman. Dia minta cepat, tapi ketika kita cepat, dia ngomel, Pak jangan kencang-kencang. Oke, kita pelan-pelan Pak, agak cepetan dikit. Lucu kan? Jadi setelah kita bawa motornya disuruh cepat-cepat, kadang jadi laporan, bawa motornya ugal-ugalan dan sebagainya. Padahal dia sendiri yang minta cepat-cepat teman-teman. Nah, yang berikutnya telepon nggak diangkat ya. Jadi ini juga satu jadi kendala di mana layanan GoRide ini ketika kita minta konfirmasi penjemputan untuk memastikan bahwa kita ada di titik A sudah sampai, ini nggak diangkat. Yang ada malah kita ditanya, Bapak udah di mana? Telepon aja nggak diangkat, gimana dia mau tahu? Nah, lucunya lagi ketika dia minta dijemput, dia masih di dalam rumah, sementara kita sudah di depan rumahnya. Dia nanya udah di mana, gimana mau kelihatan kalau customer masih di dalam rumah. Seperti itu ya. Itu yang mungkin layanan-layanan GoRide yang memang pernah gua alami di lapangan dan itu nggak enak banget. Oke, yang berikutnya GoSend ya. Nah, ini adalah layanan sebenarnya favorit gua karena nggak terlalu ribet dan nggak terlalu yang bikin runyam ya. Tapi ada beberapa hal yang di sini memang gue harus sampaikan ke customer. Jadi GoSend atau kendalanya di GoSend ini yang pertama lagi nih, Maps. Selalu dengan map gitu loh. Titik jemput yang kadang-kadang reseller online shop juga memang suka beda titiknya teman-teman. Titiknya beda banget. Kalau memang driver yang sudah biasa main di satu tempat itu gitu loh, mungkin sudah tahu nama tokonya, nama resellernya, nggak jadi masalah. Yang jadi kendala kan ketika ada driver dari luar kota ke kota lain dan dapat orderan GoSend, sementara dia sudah sampai titiknya ternyata tokonya nggak ada atau tokonya bukan di situ atau di belakang atau di mana. Nah, itulah kendala-kendala yang memang kita hadapi. Nah, teruntuk pengantaran ini juga yang jadi permasalahan. Ketika kita mengantar GoSend, ketika titiknya tidak pas, ini juga jadi satu masalah gitu loh. Yang dimana kita sudah nganterin sesuai titiknya, tapi yang ada kita mau telepon nggak diangkat, kita mau konfirmasi nggak diangkat. Yang ada kita malah kesel gitu loh. Hampir setengah jam gue pernah ngalami hal seperti ini dan itu dianggap biasa aja sama customernya. Dan sampai pernah gue mau pulangin barang ini, sudah di tengah perjalanan dia telepon gue, ini siapa ya Pak, kayak gitu, karena mungkin nomor teleponnya disamarin kali. Ini siapa ya Pak? Oh ini saya Gojek Bu dan sebagainya. Pak, oh iya itu barang saya. Oh maaf Bu, tadi saya sudah nunggu lebih dari setengah jam, saya telepon ibu tapi ternyata tidak diangkat. Akhirnya mungkin saya pulangin saja barang ini, kayak gitu. Dan gue sudah di tengah perjalanan. Bapak udah sampai di mana? Ya sudah setengah perjalanan Bu. Pak tolong balik lagi Pak, nanti saya lebihin dan sebagainya. Gue bilang mendingan gak usah teman-teman, mendingan anterin aja. Kalau menurut gue sih itu jauh lebih baik untuk membuat efek jerah ke customer seperti ini yang menyepelekan telepon atau orderan kita, seperti itu ya. Nah, yang berikutnya permasalahan di GoSend ini ukuran barang gitu loh. Jadi gue juga udah kutip di sini teman-teman. Kita lihat seperti ini teman-teman.
Nah, kita lihat ini ada ukuran barangnya ya. Jadi teman-teman biar paham di sini. Sebentar kita akan bahas di sini teman-teman ukuran barang ya. Jadi di sini ada ukurannya. Ukuran barang maksimal 70 kali 50 kali 50 dan berat barang itu sekitar 20 kilo. Jadi teman-teman bisa baca di sini. Tapi kadang-kadang reseller ini nggak mengerti sama sekali. Dan kembali lagi ke drivernya gitu loh. Jadi efek anyep, efek gagu, efek kebutuhan. Ya kita nggak bisa juga, gue juga nggak bisa bilang apa-apa sama driver-driver seperti ini. Di tempat gue ini banyak, mungkin udah sering gue buat video-video seperti ini ya. Kadang tetap nggak ngerti gitu loh. Masih disikat bubble 4, lakban 5 kardus. Kalau 2 kardus lah oke, masih oke lah. 3 kardus masih oke lah. Kalau udah 4 sampai 5 kardus ada lo yang bawa, gila. Kalau bilang kulkas, TV disikat. Ya gue nggak bisa bilang apa-apa gitu loh, karena ya mereka juga driver yang memang mungkin akunnya gagu, mungkin akunnya anyep, kalau nggak diambil nanti gagu, kebutuhan juga, ya mungkin ada deal or dealnya, mungkin ada uang tambahan dan sebagainya, ya nggak ngerti juga. Tapi peraturan-peraturan ini sebenarnya yang melanggar ya driver-driver Gojek juga gitu. Karena sering diambilin sudah melanggar, ya toko lama-lama nggak peduli, toh nanti pasti ada yang ngambil, toh nanti pasti ada yang ngambil, toh nanti pasti ada yang ngambil. Udah jelas-jelas panjang 75 kali 50 kali 50, beratnya 20 kg. Tapi masih dilanggar. Siapa yang melanggar? Ya driver-driver itu sendiri. Ya memang masing-masing sih ya, tapi kalau ini terus-terusan dilanggar ya nggak akan tobat toko, ya pasti begitu terus. Yang dirugikan siapa? Ya driver juga gitu loh. Udah ditolak tapi ada yang ngambil, udah ditolak tapi masih ada yang ngambil, seperti itu ya. Jadi peraturan ini yang melanggar itu driver juga sebenarnya. Oke, lanjut. Untuk permasalahan gosen juga ada di kendala di telepon ya, yang dimana telepon ini disamarin. Ya mungkin juga banyak teman-teman bilang di sana mungkin takut bang itu pinjol atau gimana ya kan. Gue juga nggak paham di sini teman-teman. Tapi poinnya ketika gue sudah sampai di tempat tujuan, ketika gue telepon itu nggak diangkat, itu adalah hal yang paling nyesek yang gue rasain. Itu parah gitu loh. Ya contoh yang di awal tadi gue ceritain, di telepon nggak diangkat, sudah setengah perjalanan dia baru telepon dan gue harus balik lagi, kan nyusahin namanya gitu loh. Padahal udah jelas-jelas salah, tapi kita masih digas. Nah, hal-hal seperti ini juga sebenarnya teman-teman harus hindari ya. Kalau udah ada cekcok, apalagi yang gosen-gosen reguler nih teman-teman, lebih bagus di cancel aja karena berakibat fatal sama akun-akun kita. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke pembahasan GoFood. Gitu loh, yang dimana mungkin kemarin ada beberapa video yang gue tampilin cekcok antara customer dengan driver, yang dimana drivernya disuruh naik ke atas karena si customer sakit. Oke, pengalaman yang pernah gue alami juga di masalah layanan GoFood ya. Kadang-kadang penumpang gini teman-teman, Pak pesanan sesuai aplikasi ya. Oke siap bu, saya menuju ke resto. Nah kita sudah bilang sama restoran, Pak itu sesuai aplikasi. Kadang-kadang memang restoran nanya nih, Bang gimana nih, pedas atau sedang atau gimana? Ya gue tanya, gue kasih tahu gitu loh sama dia. Oh iya seperti ini Pak, pedas, seperti itu contohnya. Nah ada juga kadang-kadang restoran yang konyol nih teman-teman, yang kurang garam lah, yang kurang saus lah. Mungkin karena saking banyak orderannya jadi lupa. Nah yang paling fatalnya lagi, ketika gue anterin makanannya ini ke customer, yang disalahin drivernya. Ay gila, ini yang disalahin drivernya. Ini juga kejadian yang memang dialami teman-teman driver Lampung yang kemarin viral itu ya, yang pesan ayam geprek nggak taunya dikasih udang cumi atau apalah, jadi mungkin direspon yang segala macam dan sebagainya, dan akhirnya cekcok ya. Jadi customer juga harus memahami di sini. Tugas kami Bu, Pak, kami hanya memberikan
order atau menunjukkan orderan ke resto, memasukkan PIN, memfoto stroke. Tapi kalau kejadian di restoran itu makanannya salah, sambalnya kurang pedes lah, yang garamnya kurang pedes lah, itu bukan kesalahan kami, Bu. Gitu loh. Karena di aplikasi restoran sudah tertulis juga apa yang ada di aplikasi driver. Gitu loh. Ini belum tentu total kesalahan kami. Kami hanya mengingatkan pakai sambal, Bu. Garamnya agak banyak dan sebagainya. Tapi kalau kadang-kadang restorannya ngeyel, tidak menjalankan sesuai perintah apa yang kita omongin, dan tiba-tiba di lapangan atau di tempat tujuan si customernya menyalahkan driver, kan ini kurang ajar gitu loh. Orang kita nggak masak kok, kita menunggu kok, kenapa jadi drivernya disalahin, padahal kita sudah kasih tahu dia untuk ditambahin sambalnya, tapi tetap aja driver disalahin. Inilah customer yang memang tidak mengerti aturan GoFood layanan seperti apa. Padahal jelas-jelas di aplikasi customer itu ada tulisan ngasih bintang ke driver, ngasih bintang ke restoran. Itu jelas banget gitu loh. Oke, lanjut ke maps dan antar jemput. Jadi seperti biasa ya, titiknya salah, penjemputannya salah. Maksud gue titiknya salah, pengantarannya salah, ini juga jadi kendala seperti itu. Nunggunya lama. Nah, beberapa tahun lalu juga gue pernah ngalamin hal ini. Hampir setengah jam gue menunggu di restoran karena mungkin restoran ini promo ya. Restorannya ini promo. Jadi kalau promo biasanya banyak nih orderan di restoran itu, udah pasti deh, nggak bisa ngelak lagi. Itu kalau udah rame di restoran itu pasti gue bisa pastikan itu promo gitu loh, seperti itu. Jadi kita sudah mengiyakan kalau memang lama nganternya, kan ini juga bukan kesalahan kami gitu loh. Kami hanya menunggu antrian. Jauh sebelum kita datang ke restoran sudah ada 30 driver di restoran itu gitu loh. 30 driver di restoran itu, bisa 20, bisa 10, belum tahu tentu pembuatannya seperti apa. Jadi customer harus mengerti di sini gitu loh. Kalau kami lama menunggu di restoran, ya kami nggak tahu, Bu. Kami siap kok menunggu berlama-lama, tapi kalau memang kelamaan yang Ibu alamin, ya kami nggak paham gitu loh. Ya namanya juga ngantri, mau diapain? Tetap lagi salah driver gitu loh. Kami terus disalahin. Oke, yang berikutnya ini telepon lagi ya, sama seperti itulah. Nggak bisa ditelepon dan sebagainya. Itu ya mungkin keluhan kami di lapangan para driver. Jadi untuk para customer mohon dimengerti lah. Ketika kejadian-kejadian yang tadi gua omongin, ya belum tentu kesalahan kami semua, karena kalian juga sudah membuat aturan sendiri yang sudah bukan aturannya, kalian paksain. Oke, mungkin itu aja yang dapat gue sampaikan di video gue kali ini. Ini adalah pengalaman pribadi dan bukan maksud untuk mengeluh sama sekali. Gue hanya ingin menyampaikan, mungkin di sini banyak penonton YouTube gue yang mungkin bukan driver juga, yang mungkin juga ada beberapa dari customer atau dari pihak restoran atau dari kalangan semua ya yang menonton YouTube gue. Inilah yang gue pribadi alami, mungkin juga banyak driver alami di luar sana, pengalaman yang tidak mengenakan dan aturan-aturan yang memang sering dilanggar oleh customer itu sendiri. Oke, itu aja mungkin pesan gue di video kali ini. Jadi untuk customer mohon bijaklah untuk memberikan komentar dan memberikan rating. Karena belum tentu yang kalian komenin itu adalah murni kesalahan kami. Oke, sekian dan terima kasih. Tetap semangat. Salam satu aspal.